kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami akan buka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat bersahabat. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu untuk memuji Tuhan yang bahagia. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita saling mengasihi, saling dan saling. Karena itulah
bangga memiliki Tuhan Yesus yang hidup.
pujian, penyembahan yang kami persembahkan boleh berkenan dan boleh menjadikan satu tumpah yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami, biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan boleh Tuhan sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan akan kemurahan Tuhan untuk kita mengingat kembali akan karya kebangkitannya. Dan pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu mengambil tema ada berkat dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini tersedia berkat dengan adanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, inilah bagaimana Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang real, ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu bukan dongeng atau cerita atau karangan fiksi atau mitos atau hal-hal yang direkayasa, tapi dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menurut Alkitab ada 500 saksi. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 bagaimana Paulus menyatakan bahwa ada saksi 500 orang yang melihat, dan bahkan pada saat penulisan 1 Korintus 500 orang tersebut masih hidup. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana di dalam 2 Korintus apabila perkara yang sah ada 2 atau 3 saksi maka dinyatakan sah. Inilah bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah real, adalah fakta, hal yang benar. Dan sebab itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 berkat yang perlu orang percaya iman dan orang percaya bersyukur atas karya kebangkitannya. Yang pertama yaitu menyediakan tempat bagi kita di surga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saya senang dengan terjemahan untuk King James Version yang kita melihat bahwa mana dikatakan in my father's house many mansions. Ada banyak mansion yang tersedia. Ya tentunya secara dunia mansion ini sangat mewah Bapak Ibu. Harganya jutaan, ya, bisa miliaran, bisa triliunan. Ini secara jasmani di dunia ini. Tetapi firman Tuhan dikatakan mansion itu pasti akan lebih indah. Mungkin tidak bisa divisualisasikan, tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa akan tersedia rumah yang sangat indah. Ya, apabila kita selama di bumi ini transit di the post, ya sementara, ya temporary,
tentunya ilustrasi firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya sampaikan, bagaimana selama di bumi ini apabila Bapak Ibu melakukan pelayanan dengan segenap hati, melakukan pekerjaan dengan segenap hati, akan menentukan ya, rumah nanti berada di dalam kekekalan. Oleh sebab itu sekali lagi kita persiapkan selama di bumi ini ya, bagaimana rumah kita nanti berada di surga ditentukan dari sekarang kita berada di bumi ini. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi pasal 3, bagaimana kita adalah warga kerajaan surga. Kita bukan warga di bumi saja, tetapi next station yaitu kita berada dalam kekekalan, yaitu berada di dalam kerajaan surga. Inilah janji Tuhan bagaimana Dia akan menyediakan tempat bagi kita dalam rumahnya, dalam kerajaan surga nanti. Selanjutnya yang kedua, Yesus akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang telah ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, kita tahu bagaimana ketika Yesus naik ke surga, Dia berada di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun yang berada di sebelah timur wilayah Yerusalem. Bagaimana Dia juga akan kembali lewat Bukit Zaitun. Bagaimana firman Tuhan dalam Nubuatan Zakaria pasal 14 ayat 3 dikatakan, Yesus akan menjejakkan kakinya kembali melalui Bukit Zaitun. Tentunya ketika kembali firman Tuhan akan digenapi nubuatan-nubuatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh nabi-nabi dengan nyata akan terjadi. Bagaimana kita melihat bahwa ketika Yesus akan datang kembali, ya kita melihat bagaimana banyak orang yang melihatnya, ya ketika Dia pertama kali naik ke surga melalui Bukit Zaitun, ya kita melihat sangat luar biasa Bukit Zaitun itu, dan Dia kembali juga akan datang kedua kalinya melalui Bukit Zaitun ini. Firman Tuhan dikatakan bagaimana Anak Manusia akan datang ibarat secepat kilat cahaya, kecepatan cahaya kurang lebih 1 detiknya 300.000 kilometer per detik, dan akan keliling bumi sekitar 40 ribuan kilometer. Ya, dimungkinkan dalam sekian sekejap mata seluruh umat manusia akan melihat kedatangannya kemana saja, dan dalam satu waktu bisa akan terlihat. Inilah bagaimana janji Tuhan ada berkat ketika kenaikan Tuhan Yesus. Dia berjanji akan datang kembali. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur bagaimana di masa-masa saat ini ya banyak orang percaya antusias untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Selanjutnya yang ketiga yaitu Yesus menjadi imam besar. Firman Tuhan di dalam Mazmur 110 ayat pertama dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah Dia di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, Mazmur ini adalah mazmur yang penting Bapak Ibu. Bagaimana pemazmur ada beberapa hal, tetapi mazmur ini sebagai mazmur nubuatan atau profetik yang akan terjadi kelak. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk melaksanakan tugas keimaman. Ya, menurut Taurat, jadi biasanya imam itu berasal dari suku Lewi, ya, dari Harun dan anak-anaknya keturunannya.
Kristus secara manusia itu yaitu merupakan keturunan Daud, dan Daud adalah Bani Yehuda. Tentunya hal ini dikatakan bahwa Yesus akan melakukan keimaman berdasarkan Melkisedek. Jadi keimaman Melkisedek itu berada posisinya lebih atas dibandingkan keimaman secara baru. Dan tentunya Bapak Ibu ketahui bagaimana Yesus akan menjadi imam besar, jadi perantara bagi manusia dengan Allah. Ya. Jadi sekali lagi mungkin kita akan susah menjelaskan mengapa manusia itu perlu imam. Ya. Tentunya sama seperti pendeta akan mewakili manusia di hadapan Allah. Jadi ketika Yesus sebagai mediator, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ada perantara manusia dengan Allah. Dan firman Tuhan dikatakan Yesus adalah pengantara, ya, menjembatani antara manusia dengan Allah. Allah yang mempunyai standar yang tinggi, Allah inginkan kekudusan yang tinggi. Apabila tanpa Yesus sebagai mediator, sebagai perantara atau pengantara, kita tidak layak di hadapan Allah. Dan inilah rahasia firman Tuhan. Bagaimana kita bersyukur mempunyai Yesus yang telah menjadi manusia. Ya. Jadi ketika Yesus menjadi imam besar, kita sadar bagaimana manusia itu tidak ada artinya apabila tidak dijembatani, tidak diperantara oleh Yesus di hadapan Allah. Sehingga apabila kita ketahui firman Tuhan dikatakan Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, dapat bersyukur bahwa Yesus menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Dan Dia telah melakukan dengan karya salib bagaimana Dia sudah berkorban bagi kita, orang yang berdosa yang seharusnya binasa masuk dalam neraka, tetapi melalui pengantara yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sebagai imam besar yang layak untuk kita sembah. Dan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Waktulah kita bersyukur sekali lagi bahwa pengantara kita adalah pengantara yang tunggal, pengantara kita adalah pengantara yang besar, dan kita bersyukur bahwa dari pribadi Tritunggal Allah, Yesus pernah menjadi sebagai manusia. Kalau dua pribadi Allah lainnya itu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus adalah roh, tetapi Yesus pernah menjadi manusia, menjelma manusia. Dan inilah rahasia bagaimana betapa luar biasa Yesus itu. Dan kita bangga memiliki Yesus itu. Jadi orang percaya jadikan Yesus sebagai imam yang besar dalam kepribadian dalam hidup ini. Selanjutnya yaitu kita melihat bagaimana Yesus sebagai mediator untuk menjembatani manusia yang seharusnya dihukum, dibinasakan, tapi melalui juru selamat yang Dia lakukan, karya keselamatannya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah nanti dalam kerajaan surga. Ya, kita melihat bagaimana Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, kita melihat ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi apabila
tanpa Yesus Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya kata Bapak Ibu, ibarat kita manusia itu akan berbuat gemetar, ibarat manusia itu akan berbuat takut. Ya. Kita berbuat dosa hari Sabtu atau hari Jumat, yang minggunya bisa mati Bapak Ibu. Ya. Tetapi karena Yesus sudah menjadi imam besar bagi orang percaya, kita mengubah tahtanya yang tadinya kelihatan membuat kita gemetar takut. Allah Bapa mengizinkan untuk tahtanya sebagai tahta kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, ataukah kita bersyukur pagi hari bagaimana melalui Yesus lah. Mungkin ketika Bapak Ibu berdoa, ya, saat kita memanjatkan doa kita kepada Bapa di surga, ya, kasih karunia mengalir, kasih karunia sungguh baik, sehingga kita merasa tidak layak untuk hidup. Tetapi karena kasih karunia lah kita tidak layak. Karena kasih karunia lah kita dituntut untuk kita beroleh upah dalam kekekalan nanti. Sehingga apabila orang percaya lupa atau tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, maka orang tersebut tidak begitu mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana Yesus sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dia telah mengubah tata yang tadinya bagi tata Bapa yang kelihatan seperti tegas atau seperti membuat manusia itu takut, tetapi dia mengubah menjadi tata kasih karunia. Inilah bagaimana luar biasa Tuhan Yesus itu. Dan kita melihat bagaimana selanjutnya, yaitu berkat ketika kenaikan Yesus, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Ya, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 dikatakan, dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, jadi janji Tuhan, dia akan mengirimkan penolong. Setelah Yesus melakukan tugasnya dengan sempurna, maka dia diberikan otoritas untuk mengutus Roh Kudus untuk menolong yang selevel dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus terbatas secara manusia. Apabila hari ini di Yerusalem, dia tidak bisa melayani di Samaria atau di Galilea. Tapi karena Yesus tahu bahwa manusia membutuhkan, maka dia secepatnya ke surga untuk diutus Roh Kudus tersebut. Dan kita tahu bagaimana Roh Kudus itu sangat dibutuhkan bagi orang percaya. Dan melalui firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, yaitu Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika Yesus pergi, Yesus akan mengutus dia kepada. Jadi Roh Kudus diutus oleh Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya mengakui akan pekerjaan Roh Kudus. Yang kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus masih beroperasional pada sampai hari ini. Yang pertama kita melihat bagaimana dia memberikan kekuatan hidup. Ya, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana roh jahat, roh iblis, ya, sangat membuat kita terpukau. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dan sampai hari ini orang percaya masih bisa melihat karya akan Roh Kudus. Roh Kudus yang itu luar biasa. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu sangat mahal. Jadi apabila orang percaya tidak mengakui atau tidak mencari keperluan Roh Kudus, ya, itu akan membuat hidupnya mudah diombang-ambingkan oleh kuasa iblis. Dan selanjutnya bagaimana Roh Kudus mengkuduskan, memurnikan, menginsafkan kita, ya,
sampai kita menuju dalam kesempurnaan sama seperti Kristus. Ya, kita sadari bagaimana manusia itu mudah jatuh dalam dosa. Tapi peran akan Roh Kudus itu semakin hari semakin membuat kita dimurnikan, diinsafkan, ya, untuk mencapai level kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga akan memberikan pewahyuan, dan sebagai orang percaya kita perlu menerima pewahyuan dari Roh Kudus. Tidak hanya dulu-dulu seperti di Alkitab saja, tetapi hari ini Roh Kudus masih menyatakan adanya. Roh Kudus masih menyatakan kuasanya. Ya, jadi luar biasa. Roh Kudus itu sangat mahal. Pentingnya orang percaya untuk menyadari hal ini. Dan juga Roh Kudus akan mempersatukan, ya, apabila percaya Tuhan semua pelayan-pelayan dipenuhi Roh Kudus, maka mereka akan bersatu, akan semakin kuat. Ya. Iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, orang percaya, menjatuhkan pekerjaan Tuhan dengan berbagai cara, tetapi dengan persatuan, ya. Karena semakin hari semakin jahat dunia ini, dan iblis berusaha menjatuhkan orang-orang percaya, dan dia tidak ingin orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, yakinilah bagaimana melalui peran dan karya Roh Kudus kita akan dipersatukan erat dengan sesama kita, dan juga sebagai penghibur dan mendampingi kita apabila kita dalam pergumulan, masalah, kesusahan, dalam kesesakan, dalam hal-hal yang mungkin situasi yang tidak enak. Roh Kuduslah yang membantu, yang penguatan kita. Yang tadinya lemah, kita dikuatkan. Yang tadinya kita tidak ada pengharapan, tetapi kita mulai memiliki pengharapan. Inilah Roh Kudus membantu Bapak, ya. Sebagai penolongnya, sama seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, apabila seorang mencapai bukit gunung tertinggi, ya, Gunung Everest, ya, perlu ada penolong, ada guide, ya. Tanpa guide itu untuk mencapai puncak dari Gunung Everest, yaitu diperlukan guide yang berasal dari suku Sherpa. Dan Roh Kuduslah inilah yang akan membantu kita untuk mencapai puncak, ya, puncak daripada pertolongan Tuhan, daripada akan mencapai upah yang Tuhan janjikan melalui firman Tuhan. Inilah bagaimana pentingnya kita mengetahui bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa, dan kita sadari beberapa kita mungkin merindukan untuk dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu, kunci yang pertama yaitu percaya. Apabila tidak percaya, maka untuk mendapatkan Roh Kudus itu pasti belum maksimal, ya. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 9, dikatakan berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Sama seperti angin, Bapak. Kalau kita mengatakan angin itu tidak berbentuk, ya, tapi kita percaya ada angin. Sama halnya Roh Kudus, ya. Sebagian orang percaya mungkin tidak percaya akan karya Roh Kudus. Mereka hanya melihat, ya, secara logika atau melihat hal-hal yang mungkin bisa diterima oleh akal. Tetapi karya Roh Kudus itu luar biasa. Sehingga apabila orang percaya mau mengizinkan Roh Kudus untuk masuk di dalam hidupnya, dampaknya sangat luar biasa. Banyak orang percaya yang berasal dari gereja Protestan, ya, mereka yang tadinya tidak percaya akan harinya bahasa lidah, tetapi setelah mereka termasuk dalam kumpulan komunitas orang percaya yang karismatik atau gereja Tuhan yang, ya, mengakui bahasa lidah, akhirnya mereka menerima kuasa Roh Kudus. Akhirnya mereka yang tadinya tidak percaya jadi percaya. Mereka yang mungkin orang Kristen
ya hanya biasa-biasa saja, tetapi ketika menerima pencurahan Roh Kudus, ya, semakin mereka mengenal karyanya. Oleh sebab itu, sekali lagi bagi orang percaya, kita bersyukur bagaimana ketika kita percaya bahwa ketika kita mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, maka kita merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada ketenangan, ya, ada merasa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kita, khususnya di pandemi saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu untuk mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Yang kedua selanjutnya itu ada kerinduan. Apabila tidak rindu, orang percaya tidak akan mendapatkannya atau tidak memaksimalkan. Sehingga firman Tuhan dikatakan di dalam Markus pasal 21 ayat 6 dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, sekali lagi kita perlu rindu terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus dalam menghadapi situasi dunia ini kita tidak mampu apa-apa. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, terus meminta kepenuhan Roh Kudus untuk kita sama-sama bekerja, ya, bukan secara jasmani atau daging, tetapi kita bersatu hati untuk mengalahkan kuasa iblis yang berusaha mencari celah, ya, anak-anak Tuhan, pelayanan Tuhan untuk tidak terpengaruh dengan kuasa jebakan-jebakan kuasa iblisnya. Oleh sebab itu, teruslah percaya, teruslah memiliki kerinduan untuk mengalami kebenaran Roh Kudus. Inilah kekuatan orang percaya. Selain firman, selain iman, Roh Kudus sebagai tiga kekuatan ini fondasi bagi orang percaya. Dan tanpa Roh Kudus hanya firman saja, hanya iman saja. Tanpa Roh Kudus fondasi orang percaya tidak kuat. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini. Perenungan kita, mintalah tuntunan Roh Kudus terus setiap hari demi hari, untuk kita dibimbingnya, dituntunnya, dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga membantu kita mencapai kesempurnaan sama seperti Yesus dalam hidup ini. Dan mengundang para pemain musik untuk maju ke depan, dapat menyanyikan lagu yang senang bagi Yesus. Mari kita bersama Tuhan, kita bangkit berdiri. Bagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali tentang karya kebangkitan yang begitu luar biasa. Yesus yang telah naik ke surga, sungguh luar biasa. Kabar terima kasih, Dia menjadi imam besar dalam hidup kita. Dia menjadi perantara hubungan kita yang sebelum terputus dengan Allah. Patutlah kita bersyukur. Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita.
Kami bersyukur berkat tersedia dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah zat Allah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang kami andalkan, yang kami jadi pengharapan dalam hidup ini. Kami bersyukur bagaimana Engkau akan menyediakan tempat bagi kami dalam kekekalan nanti di surga. Dan Engkau jadi iman besar dalam kehidupan kami. Engkau mengutus Roh Kudus ke dalam bumi ini untuk menolong orang percaya. Sebab itu firman Tuhan sempurnakan ketika kami pula tetap berkarya kudus dan selalu mengendalikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ucap syukur, biarlah Kau tetap menguasai hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus pagi hari ini. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyaratkan dulu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.